Kita mendukung dengan sepenuhnya program pemerintah vaksinasi. Walaupun sebagian pesantren belum melakukan vaksinasi, saya termasuk orang pesantren yang pertama kali divaksin. Dunia modern bisa diselaraskan dengan dunia tradisional, menyandingkan pengobatan tradisional dengan program vaksinasi pemerintah saat ini. Puncak pandemi itu bukan saat ini, tapi di bulan Agustus September. Kalau kami memperkirakannya September Oktober. Kenalkan, nama saya Asep Rukmana. Saya dari LPPT Pergunu, Lembaga Pengembangan Pengobatan Tradisional Pergunu, yang didirikan sebelum pandemi masuk Indonesia. Si lembaga ini sengaja dikip, tidak dipublis. Dulu ketika awal pandemi kita menyebutnya TPPI ANU, mungkin teman-teman wartawan paham ya, Tim Peneliti dan Penemu Independen Afiliasi Nahdlatul Ulama. Itu di saat awal pandemi kita masuk di lebih dari 50 media online, Bapak-Bapak Ibu sekalian, dan itu tidak dilirik oleh pemerintah, dalam arti tidak dikembangkan lebih lanjut, dan akhirnya sesepuh kami menyatakan silent bergerilya. Nah, saat ini dengan izin Allah, kami dan tim mungkin sudah menyembuhkan lebih dari 350 orang, Pak. Dan saat ini juga saya tidak punya stok cadangan yang banyak terkait jamu ini, karena bergulir dan sifatnya tidak bersifat penjualan, hanya penggantian biaya produksi, sehingga kalau ada terhambat di satu titik itu menghambat produksi juga, Pak. Nah, kenapa LPPT Pergunu ini dibikin? Idenya awalnya ketika 3 orang putra pendiri NU itu kami temui. 3 orang ini tidak akan saya sebutkan sekarang, supaya episodenya menarik. Yang pasti ini pendiri awal Nahdlatul Ulama. Satu orang yang akan saya sebutkan, yang sekarang kebetulan menjabat sebagai Watimpres, Abah Habib Lutfi. Beliau orang pertama yang memberikan ijazah buat jamu APC ini. Ijazahnya kalau di NU termasuk ijazah tertinggi, menggunakan doa namanya Rotibul Kubro. Jadi kalau kita baca dengan cepat, setengah jam pun tidak akan selesai. Nah, saya tidak akan berbicara tentang dunia yang mungkin tidak dipahami oleh saya. Saya akan berbicara dunia kenapa jamu ini begitu bagus. Lalu kenapa beberapa liputan media kami yang sifatnya di YouTube itu dihilangkan, gitu kan. Kami melihat bahwa negeri Indonesia, negara Indonesia, NKRI harus kembali ke ruh dasarnya, Bapak Ibu sekalian. Kita mendukung dengan sepenuhnya program pemerintah vaksinasi. Walaupun sebagian pesantren belum melakukan vaksinasi, saya termasuk orang pesantren yang pertama kali divaksinasi. Jadi saya sudah 2 kali divaksinasi. Kenapa? Kami ingin mendukung program pemerintah. Kami juga ingin pemerintah melirik bahwa dunia modern bisa diselaraskan dengan dunia tradisional. Dan yang menarik, dunia tradisional kami ini sifatnya tidak tradisional biasa seperti teman-teman di Nahdien itu ada tradisi kalau sakit panas itu dikasih air minum lalu dibacakan. Teknologinya insya Allah nano. Kenapa? Karena kami bisa mengurai dari cairan biru itu, mengurai 3 hal yang berbahaya buat tubuh. Cairan biru kepiting tapal kuda itu mengandung racun, itu kami pisahkan. Yang kedua mengandung lemak, kami pisahkan. Kenapa lemak kami pisahkan? Karena ingin kami si jamu ini robust, Pak. Robust itu bisa masuk semua lini masyarakat, dari mulai bayi, ibu hamil, ibu menyusui, orang yang autoimun, orang tua yang punya banyak komorbid. Sehingga no isu dengan oh ini buat bayi bisa, buat orang tua bisa, buat siapapun bisa. Nah, berikutnya tadi udah racun, udah lemak, dan yang ketiga adalah alergi hewan laut. Alergi hewan lautnya lumayan besar. Nah, itu kami hilangkan juga. Nah, bayangkan buat melepas 3 hal ini bukan hal yang mudah. Nah, kami ingin ini menjadi Presiden kita Joko Widodo, Ketua DPR Puan Maharani, Kapolri yang dulu bilang bahwa ajas tertinggi bernegara adalah keselamatan masyarakat. Nah,
kami ingin menjalankan itu. Kenapa tidak menyandingkan pengobatan tradisional dengan program vaksinasi pemerintah saat ini? Sederhananya sangat sederhana, kami di pesantren siap dengan relawan untuk menguji cobakan jamu ini. Tantangannya kami berharap ada kebijakan khusus sehingga Indonesia bisa recover lebih cepat. Kalau melalui proses BPOM dan sebagainya, mungkin waktunya akan habis, Bapak dan Ibu sekalian. Kita negeri ini sudah pontang-panting. Sekarang aja akan keluar kebijakan PMKM darurat. Setelah itu entah apa lagi. Kami sepakat dengan pakar epidemiolog, kami sepakat dengan para peneliti lainnya bahwa peaknya, puncak pandemi itu bukan saat ini, tapi di bulan Agustus September. Kalau kami memperkirakannya September Oktober, itu puncaknya chaosnya negeri ini. Kalau kita tidak bersiap-siap, nah kami ingin duduk bersama dengan pemerintah dan ini menjadi bahan untuk diskusi dan langsung action, Pak. Tidak hanya berbicara di TV, tidak hanya berbicara di radio, tidak hanya berbicara di koran, tapi melakukan walk the talk, bicarakan, jalankan. Dan kami dengan pasukan Nahdiyin yang di bawah Pergunu maupun Banom lainnya siap bergerak buat itu, buat Indonesia. Itu berapa ribu kira-kira, Pak? Apanya, Pak? Yang pasukan yang di Nahdiyin itu. Pasukan buat sifatnya relawan untuk uji coba itu Bapak tinggal minta. Salah satu pesantren kami yang di Mojokerto, yang betulan ketua umum Pergunung, itu santrinya 12.000. Mau digunakan semua silakan. Dan di sana tidak ada isu COVID, Pak. Ya. Pembelajaran semuanya tatap muka dari mulai subuh sampai pagi. Kami melakukan 2 jenis protokol kesehatan. Protokol kesehatan Islam dan protokol kesehatan pemerintah. Termasuk makanan yang dimakan kami kaji sehingga COVID tidak mungkin masuk dengan situasi itu. Nah, situasi ini apakah tidak mungkin di-cloning di tempat lain, di-cloning di pesantren lain, di-cloning di sebuah komunitas yang lebih besar lagi. Case yang dibilang oleh teman-teman kedokteran sebagai kasus yang sifatnya paling rendah adalah testimoni, Pak. Testimoni dianggap sebagai sebuah deretan dari proses di WHO yang sifatnya paling rendah. Nah, kami berharap itu dijadikan bahan kajian. Bagi kami testimoni, lalu yuk uji coba bareng, itu bisa menjadi hal yang bagus supaya ada solusi segera dari pandemi COVID-19 ini. Jangan sampai negeri ini mengikuti apa yang terjadi di India. Jadi butuh kebijakan taktis ya? Kebijakan taktis, praktis, dan kami siap mendukung itu sampai dengan hasilnya terjalankan. Pak, katanya bikin surat untuk Presiden. Betul. Per 22 Juni kami membuat surat buat Presiden, itu surat terbuka, sengaja kami kirimkan, lalu tidak kami beritakan ke media terlebih dahulu. Kami ingin tahu respon dari para petinggi kita. Kami kirim surat ke KSP, kami tembuskan ke Ketua Umum PP Pergunu, kami tembuskan kepada Ketua Umum Tanfiziah PBNU, Kiai Agit Silaj, kami tembuskan ke seluruh gubernur, ke Menteri Kesehatan, lalu ke DPR MPR, lalu ke semua ormas yang bisa kami hubungi dan itu sifatnya online. Nah, kami berencana per Jumat besok, Jumat itu hari yang sangat bagus, kami ingin bikin juga polling, Bapak dan Ibu. Kita punya website namanya sembuhkanindonesia.id. Polling mendukung keselarasan antara pemerintah dengan dunia tradisional. Bukan hanya lip service, yuk kita jalankan. Siapa kelinci percobaannya? Kami dari pesantren, dari Nahdiyin siap menjadi kelinci percobaan untuk hidup bareng dengan orang yang COVID, termasuk saya sendiri. Di samping saya penyintas yang mohon izin sangat berani. Beliau juga sebagai sekretaris di Litbang Pergunu berani berbicara seperti ini, punya resiko pekerjaan, Bapak-bapak sekalian. Tapi berani mengungkapkan itu karena memang ini goalnya lebih tinggi daripada goal dunia. Ini goalnya menyelamatkan satu orang, katanya lebih mulia dari menyelamatkan seluruh makhluk bumi ini, gitu kan. Dan kita sudah kehilangan terlalu banyak orang. Nah, kenapa kami mengusulkan ajakan terbuka resolusi jihad kesehatan? Resolusi jihad kesehatan. Kata-katanya kelihatannya luar biasa, dan memang luar biasa. Ketika Indonesia sebelum merdeka, Pak Soekarno mengirim utusannya kepada
Hadratus Syekh Iya. Hasyim Asy'ari. Betul. Beliau detik itu juga menyatakan, saya kumpulkan semua petinggi Nahdliyin, kita keluarkan resolusi jihad. Iya. Lalu kedua kali ketika Indonesia terdesak dengan agresi militer kedua, utusannya Panglima Sudirman datang kepada Hadratus Syekh. Tapi di saat itu Hadratus Syekh meninggal di tempat ketika datang utusan Sudirman. Di situ pelajaran yang luar biasa bahwa solusi itu tidak harus selalu resolusi jihad. Akhirnya Indonesia tetap merdeka. Tapi ada upaya penyatuan kebinekaan yang ada di negeri ini yang dilakukan oleh pemerintah dengan organisasi apapun. Dalam hal ini kami berharap Nahdliyin ini menjadi salah satu organisasi keislaman yang paling besar di negeri ini, Bapak dan Ibu sekalian. Kami siap mendukung pemerintah, tidak hanya bersifat lip service. Kami siap menjadi kelinci percobaan langsung, dan kami punya solusinya. Isi di surat itu intinya, kami rapat dengan pimpinan Pergunu di Mojokerto, Kiai saya sebutkan, Kiai Asep Saifuddin Halim. Beliau adalah salah satu putra pendiri NU, dan beliau sangat mendukung Presiden Jokowi dari mulai pertama sampai kedua kalinya. Mendukung secara moral, mendukung secara finansial. Nah, hasil rapat itu kita harus berbicara. Jangan sampai kita punya solusi tidak tersampaikan kepada banyak orang. Mengajak bersama-sama, yuk duduk bareng, cari backup solusi. Cari solusi alternatif yang tidak akan mengganggu solusi yang berjalan saat ini. Silahkan BUMN berjalan dengan ivermectin, dengan prosesnya, karena itu adalah obat. Kami tidak akan mengganggu itu. Kami berharap ada backup lainnya, pemerintah berjalan dengan jamu ini. Prosesnya bisa lebih cepat dan hasilnya bisa dipantau bareng-bareng. Bahkan bisa disediakan sebuah forum, misalnya reality show. Yang pasti kami siap menjadi kelinci percobaan buat negeri ini. Itu yang paling mahal. Orang tidak mau. Saya, Bu Mutia sudah, teman-teman di belakang siap hidup bersama dengan orang yang COVID hanya untuk menunjukkan bahwa jamu ini punya kemampuan buat itu. Lalu selanjutnya, isi ajakan resolusi jihad ini mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersatu. Sekarang semua pemimpin berbicara, sudah ada buffering dari mulai RT, RW, kelurahan. Kenyataannya di lapangan sangat sulit, Pak. Betul. Bapak misalnya lihat saja Instagramnya Pak Gubernur. Banyak orang yang mengaku orang tua saya tidak bisa ini. Semua Instagram pejabat itu dipenuhi sama solusi itu. Bagi kami, saya belajar ilmu sosial, saya belajar ilmu komunikasi. Ketika seorang berbicara tidak baik, berarti sebenarnya ada gunung es di belakang sana yang siap untuk meledak. Nah, kami tidak ingin gunung es itu terjadi dan lalu meledak. Kami ingin itu terjadi solusi oleh kita bersama. Itu harapannya, Bapak. Kalau Bapak Ibu bicara jurnal ilmiah, jurnal bahasa Inggris yang tidak kita baca tiap hari, ada Scopus, ada Wiley, ada Emerald, segala macam. Semua jurnal ilmiah terkait COVID-19 itu sejak awal menunjukkan bahwa COVID ini menyebabkan trauma jangka panjang. Namanya kalau dunia kedokteran namanya lung glasis, Pak. Jadi ada semacam bercakan putih di paru-paru. Nah, itu luar biasa, bisa bangkit kapanpun. Nah, si jamu ini itu kenapa sekarang si treatmentnya sudah dipakai buat 12 hari. Kenapa 12 hari? Karena bukan hanya untuk mengobati COVID-nya, mengobati untuk jangka panjang terkait perbaikan dari si paru-parunya itu. Dan itu terjadi, Pak. Kami mengawal seorang ibu yang baru hamil 3 bulan ketika awal COVID sampai lahir, Pak. Lahir, bayinya sehat, ibunya sehat, dan kita maintenance itu. Dan itu sangat mampu. Sehingga masa depan anak tetap bagus, Pak. Sehingga bisa meminum air susu pertama yang sangat bagus buat perkembangan anak. Sekarang berapa banyak anak di Indonesia yang ibunya kena COVID, lalu bayinya tidak punya kesempatan meminum air susu pertama. Dan itu sangat berpengaruh terhadap masa depan negeri ini. Baik.